Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam setiap episode kehidupan yang kita lalui, setiap tahun yang kita lalui, setiap bulan, pekan, hari, jam, bahkan detik yang kita lalui sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Setiap waktu yang kita lalui sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada batas usia, batas kehidupan kita masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sabdanya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Beliau bersabda yang artinya umur umat akhir zaman adalah ma baina sittin ila sab'in, hanyalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melampauinya. Rasulullah memberikan kabar bahwasannya jatah umur kita hanya antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit yang melampauinya. Maka semestinya kita berhitung mundur. Andai kita mendapatkan jatah kuota umur kita adalah 70 tahun, maka mari kita berhitung sekarang sudah berapa. Jika misal hari ini kita sudah berusia 45 tahun, sedangkan jatah umur kita adalah 70 tahun, berarti kurang 25 tahun saja. Itu kalau dapat jatah 70. Kalau ternyata jatahnya cuma 60, tinggal 15. Kalau jatahnya 50, tinggal 5. Atau bahkan bisa jadi Jumat kita hari ini adalah Jumat terakhir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya, mengawali khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa berikhtiar menapaki kehidupan sisa-sisa umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita berikhtiar meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berikhtiar menaikkan kualitasnya, setiap hari berikhtiar menaikkan kuantitasnya, nambahkan salat sunnahnya, nambahkan nawafilnya, terus menerus kita berikhtiar sehingga setiap hari terus bertambah kualitas dan kuantitas ketakwaan pada Allah. Dan kita berharap semoga kapanpun Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah belajar menomorsatukan Allah. Hadirin, merujuk pada Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 99 sampai 101. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kepada kita tentang sepenggal kehidupan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentang menomorsatukan Allah
dan apa fadilah yang didapatkannya. Semoga apa yang kita bahas ini nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin, di ayat 99-nya Allah mengcapture kehidupan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di bagian pertama Allah menjelaskan tentang tekad seorang Ibrahim alaihissalam untuk menomorsatukan Allah saja. Allah menjelaskan wa qala inni dzahibun ila rabbi. Allah menjelaskan pernyataan seorang Ibrahim alaihissalam, dzahibun ila rabbi. Hadirin, kalau kita fahami dari terjemahnya, dzahibun ila rabbi adalah pergi menuju Allah. Namun kalau kita ingin lebih mendalam, butuh tafsirnya untuk menjelaskannya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan yang dimaksud dzahibun ila rabbi adalah seseorang yang berpindah tempat dengan hijrah. Dia berpindah tempat dan dia berpindah dari kondisi kesyirikan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dimaksud dzahibun ila rabbi adalah ketika kita mengutamakan Allah, bahkan seandainya harus berpindah tempat sekalipun, dan juga mengutamakan Allah untuk mengutamakan ketaatan di atas kemaksiatan dan ketauhidan di atas kesyirikan. Dengan kata lain, orang yang menomorsatukan Allah tampak dari bagaimana kehidupannya, dia senantiasa mengutamakan urusan Allah di atas urusannya. Seandainya dia harus memilih, maka dia memilih Allah untuk diutamakan daripada kepentingannya, daripada egonya. Dalam muamalah misalkan, dia lebih mengutamakan untuk terhindar dari riba daripada besar bisnisnya tapi penuh dengan riba. Dalam rumah tangga misalkan, orang yang menomorsatukan Allah akan tampak dia akan senantiasa berikhtiar agar rumah tangganya taat kepada Allah. Mungkin tidak bergelimang harta, tapi penuh dengan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka menomorsatukan Allah adalah sesuatu tantangan bagi kita untuk kita berikhtiar bagaimana kita mengutamakan perintah-perintah Allah di atas segalanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang didapatkan ketika menomorsatukan Allah ini? Lihat ayat berikutnya. Sayahdin. Allah memberikan petunjuk. Maka bagi orang dalam kehidupan ini, mari kita renungkan sejenak. Urusan apa yang kita tidak butuh Allah? Urusan apa yang kita nggak butuh Allah? Urusan bisnis butuh Allah. Urusan rumah tangga butuh Allah. Urusan apalagi ketika kita sakit, semua butuh Allah. Semua butuh Allah, dan petunjuk Allah adalah salah satu kuncinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh kami gambarkan petunjuk seperti lampu. Ketika ruangan tanpa penerangan, apa yang terjadi? Ketika ada penerangan, kita bisa melihat bahkan sampai misalkan jarum yang jatuh, kita bisa nemukan. Itu ketika ruangannya terang. Tapi ketika gelap, mungkin bahkan sandal pun kita bisa tertukar. Kenapa? Karena gelap. Maka kita butuh petunjuk Allah. Dalam berbisnis kita butuh petunjuk Allah.
sehingga kita tidak sampai masuk ke lubang ke nestapaan di belakang sana. Dalam rumah tangga, keputusan-keputusan diambil, kita butuh petunjuk Allah sehingga terhindar daripada kerusakan-kerusakan. Demikian seterusnya dalam kehidupan kita. Maka orang yang menomorsatukan Allah, berbahagialah. Kenapa? Dia akan mendapatkan petunjuk Allah. Dia akan senantiasa kehidupannya dinaungi dalam hidayah, dalam petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bisnisnya akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Karena senantiasa dinaungi oleh petunjuk yang maha tahu, yang maha memberi rizki, yang maha menciptakan segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merawat anak pun demikian. Ketika menomorsatukan Allah, maka berbahagialah. Panjenengan akan senantiasa dimudahkan Allah. Kenapa? Karena ketika menomorsatukan Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah akan membimbing putra-putri kita. Bukankah pemegang hati adalah Allah Azza wa Jalla? Maka ketika kita menasihati anak, Allah akan memasukkan nasihat itu ke dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, bahwasanya orang yang menomorsatukan Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang menomorsatukan Allah akan diijabah doa-doanya. Dalam ayat 100-nya surat As-Saffat tadi, Allah berfirman menggambarkan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikan kami putra yang solih. Tentu ini adalah harapan kita semua. Kita memiliki anak yang solih, memiliki apa yang kita inginkan Allah ijabah. Ini tentu adalah harapan kita. Dan apa yang terjadi? Fabasyarnahu. Allah kemudian menggembirakannya. Allah mengembirakan Ibrahim alaihissalam yang telah menomorsatukan Allah. Digembirakan dengan apa? Digembirakan dengan hadirnya putra sebagaimana yang beliau inginkan. Hadirin rahimakumullah. Maka bisa kita ambil hikmah, sebuah pelajaran. Orang-orang yang menomorsatukan Allah akan Allah ijabah doa-doanya. Kita yang selama ini mungkin sudah berdoa berkali-kali, merasa kenapa Allah belum menjawab doa saya, maka coba cek dengan rumus ini. Jangan-jangan kita kurang menomorsatukan Allah. Kita kurang menomorsatukan Allah, kita kurang menanggapi perintah Allah lebih daripada perintah atasan. Kita kadang mengalahkan panggilan Allah, kalah dengan rapat-rapat kita. Coba cek kembali. Jangan-jangan itulah yang menjadikan kita susah untuk diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga terakhir, ketika seorang menomorsatukan Allah, Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Allah berikan bahkan melebihi ekspektasinya, melebihi harapannya. Allah menjelaskan dalam surat As-Saffat tadi, ayat 101-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabasyarnahu bighulamin halim. Hadirin, lihat ayatnya. Di ayat 100-nya Allah menggambarkan doa Ibrahim alaihissalam adalah menginginkan anak yang solih. Tapi di ayat 101-nya Allah memberikan ghulamun halim. Apa bedanya? Kalau kita merujuk pada tafsirnya, dijelaskan bahwasanya ghulamun halim ini tidak sekedar solih. Anak yang solih bagus, tapi ghulamun halim lebih tinggi lagi. Akhlaknya luar biasa. Dia melebihi daripada ukurannya. Dia bahkan seorang anak yang penyantun, anak yang cerdas, peduli pada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat kisahnya, dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Betapa dialog itu menggambarkan seorang anak yang begitu luar biasa. Tidak hanya cerdas, tapi dia mendukung ketaatan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan ketika kita kelak semakin sepuh,
kita mendapati putra-putri kita adalah anak-anak yang taat kepada perintah kita. Tidak hanya itu, dia bahkan mengerti kebutuhan kita, kebutuhan untuk kita hidup yang lebih baik, dan kebutuhan kita untuk kelak di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak seperti inilah yang digambarkan ghulamun halim. Maka orang yang menomorsatukan Allah tidak hanya diberikan diijabah doanya, tapi bahkan diberikan nikmat melebihi ekspektasinya, melebihi harapannya. Dan ini semua Allah berikan ketika kita menomorsatukan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita berikhtiar, mari kita berusaha untuk senantiasa dalam kondisi taat kepada Allah, menomorsatukan urusan Allah di atas urusan kita, di atas ego kita, ego pribadi, ego golongan, bahkan semuanya kalah ketika Allah sudah berfirman, ketika Rasulullah sudah menunjukkan jalan, maka menangkan Allah di atas urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Barakallahu lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikri hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfir lakum innahu al-ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayalhamdirun usikum ba'iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, izinkan kami untuk meng-highlight, memberi kesimpulan dari beberapa bagian yang kami sampaikan pada khutbah pertama tadi. Yang pertama, umur kita setiap hari bukan semakin banyak, bukan semakin bertambah pada hakikatnya, tapi hakikatnya umur kita semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Karena jatahnya telah Allah tetapkan, karena jatahnya telah Allah tunjukkan, dipastikan kapan kita meninggal. Maka setiap hari sungguhnya semakin berkurang jatah kita dan semakin mendekati kita dengan ajal kita masing-masing. Tentu dengan sebuah harapan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin, kita semua ingin senantiasa diijabah doa-doa kita oleh Allah Ta'ala. Kita ingin senantiasa mendapat petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga tidak salah jalan dalam kita memilih, tidak salah jalan mendidik anak-anak, tidak salah jalan dalam bisnis, tidak salah jalan dalam urusan apapun. Dan kita juga ingin agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, bahkan melebihi apa yang kita inginkan. Maka resepnya adalah nomor satukan Allah. Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena pemilik alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki hati anak-anak kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam bisnis, yang memiliki hati para customer kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa ingin Allah membelokkan hati customernya untuk taat, untuk senantiasa patuh dan mencintai produk-produknya khususnya, maka jangan lupa nomor satukan Allah dalam bisnis kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan sekilas dalam kehidupan kita ini. Sudah berapa kali kita taat pada Allah, dan sebaliknya sudah berapa kali kita kurang mentaatinya. Dalam sholat misalkan, kalau kita ketika menerima HP saja, kalau misalkan dalam dunia sehari-hari, ketika kita menelpon orang,
Kita sakit hati kita ketika di-reject panggilan kita. Kita nelpon kawan kita misalkan, di-reject sama dia, kita akan sakit hati kita. Coba renungkan, berapa kali kita mereject panggilan Allah? Berapa kali kita mereject panggilan Allah? Ketika terdengar kalimat azan hayya 'alas shalah, berapa kali kita tidak segera mendatanginya? Seakan-akan kita mengatakan nanti saja, nanti saja. Bukankah itu sama dengan kita mereject panggilan Allah? Maka kalau itu yang terjadi, pantas doa kita juga jarang diterima Allah, permintaan kita juga jarang diberikan. Maka jangan sampai itu terjadi pada masa mendatang ini. Jika itu yang terjadi sebelumnya, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohon ampun atas segala dosa kita. Mungkin itulah sebabnya sehingga kemudian anak-anak kita susah nurut sama orang tuanya. Bisnis kita seakan-akan gonjang-ganjing terus, nggak pernah tenang. Rumah tangga kita juga seakan-akan gonjang-ganjing terus, tidak pernah tenang. Mari kita akhiri dengan berikhtiar menomorsatukan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya semoga Allah berikan kita kemudahan dalam kehidupan kita. Senantiasa Allah mudahkan kita, membimbing putra putri kita, membimbing keluarga kita untuk menjadi keluarga-keluarga surgawi. Kita juga membimbing para karyawan kita tidak hanya menjadi keluarga dalam perusahaan kita di dunia, tapi kelak kita bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا الله يا رحمن يا رحيم ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon Kau berkenan menerima amal ibadah kami ya Allah. Salat kami, puasa kami, zakat kami, zikir kami, dan seluruh amal kebaikan kami ya Allah. Mohon Kau berkenan menerimanya ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai dengan contoh Nabi-Mu. Mohon ampuni kami ya Rabb. Mohon Kau berkenan menerima amal kami semua ya Allah, dan mohon Kau berkenan membimbing kami memperbaiki diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami ya Allah, jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikan mereka putra-putri yang kelak meringankan beban kami dunia sampai akhirat, yang kelak menolong kami dalam kehidupan dunia sampai akhirat, menjadi sumber kebahagiaan kami dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi putra-putri kami yang dekat, mohon mudahkan kami menjadi tauladan buat mereka ya Allah. Dan jika mereka adalah orang-orang yang jauh dari kami, saat ini mungkin di luar kota, di luar negeri, mohon jaga mereka ya Allah. Jaga zahir batinnya ya Rabb. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang ahli Quran di sana ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang, dengan teman-teman yang baik, dan jauhkan dari teman-teman yang jahat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami sadar setiap hari adalah kami menapaki jalan menuju kepada alam kubur kami masing-masing. Ya Allah, kami sadar jatah umur telah Engkau tetapkan dan kami pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka mohon bimbing kami ya Allah, di sisa umur kami, di sisa kehidupan kami ya Allah, menjadi kehidupan yang paling baik, menjadi kehidupan yang paling berguna buat kami, menjadi kehidupan yang paling bermanfaat dan paling baik dalam pandangan-Mu, dan kelak kami hadir menghadap kepadamu termasuk orang-orang yang soleh, karena kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terkhusus untuk saudara kami yang terdolimi di seluruh negeri-negeri yang didolimi, khususnya saudara kami di Palestina, mohon Kau tolong mereka ya Allah. Mohon menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Mohon Kau tolong mereka dari kezaliman-kezaliman ya Allah. Mohon jaga mereka ya Allah. Mohon berikan mereka kemenangan
dan mohon ampuni kami yang hanya bisa mendoakan mereka dari jauh ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim adhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.